sore semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu semakin rajin, amin. Musik mau berganti apapun, seperti dengan pujian tetap kita berlomba-lomba untuk datang beribadah. Maaf tadi saya agak keluar karena firman Tuhan, karena gereja mereka lupa buka, jadi anak-anak muda lagi nunggu. Tapi puji Tuhan sudah ada orang yang nanti buka. Dan sore hari ini kita bersyukur buat kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga Rumampu akan menyambut anaknya yang ketiga, Baby Boy, dan juga ini juga ulang tahun dari Ibu Grace, selamat ulang tahun. Puji Tuhan selalu ada ucapan syukur dalam setiap kehidupan kita. Tadi pun sebelum kesini kami mampir pergi ke Arrowhead Hospital karena Ibu Nadia blood pressure-nya tinggi, jadi lagi ditahan untuk dimonitor saja. Tapi puji Tuhan pas baru buka pintu, memang lagu tadi sukacita yang dari Tuhan itu kekuatan kita. Baru buka pintu dia sudah senyum, sudah semangat, orangnya semangat, sukacita, dan kita percaya ini cuma tantangan saja, ujian-ujian yang datang, tapi mereka akan keluar sebagai pemenang. Amin. Puji Tuhan. Siang hari ini, sore hari ini, saya rindu mau sharing firman Tuhan. Kita melihat di 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2. 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2. Saya mau sharing sedikit tentang Raja Daud. Semua sudah dapat. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Jadi saudara, kita lihat ini perkataan Daud yang terakhir sebelum dia meninggal. Saudara, sebelum dia meninggal, dia katakan bahwa Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Saudara, ada ayat yang berkata bahwa karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Amin, saudara. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dan perbendaharaan yang baik. Jadi apa yang meluap dari hati itu akan keluar di mulut. Dan Raja Daud berkata bahwa firman-Nya ada di lidahku, berarti itu meluap dari hatinya. Saudara, kadang-kadang kita dengar bahwa apalagi kalau bahasa Manado, mungkin semua bisa ngerti-ngerti dikit, suka bilang begini, biar Jo, dia kan hati baik, cuman mulutnya aja yang begitu. Kalau saya nggak percaya begitu, saudara, karena nggak ada yang di firman Tuhan bilang dari hati yang baik keluar mulut yang jahat, nggak ada kan, saudara. Itu cuman basa-basi saja, saudara. Tapi kita lihat bagaimana kehidupan Raja Daud. Hal yang luar biasa, dia berkata bahwa Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Saudara, kalau kita baca di 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 14. 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 14. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ini perkataan Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus berkata, karena Timotius adalah anak rohaninya, dia berkata, peganglah
Jadi saudara, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Itu apa? Firman Tuhan. Dikatakan sini, peganglah, lakukanlah itu dalam iman dan kasih, dan peliharalah harta yang indah. Jadi harta yang indah itu firman Tuhan. Jadi di ayat-ayat ini dikatakan bahwa Rasul Paulus berkata, pegang, lakukan, dan pelihara, saudara. Amin, saudara. Setiap firman yang kita dengarkan, kita mau pegang, kita mau lakukan, dan kita mau pelihara. Karena saudara, ingat dalam perumpamaan yang Tuhan beri, Tuhan Yesus sendiri kasih perumpamaan tentang berapa macam tanah itu, empat macam tanah, saudara. Jangan saudara pikir, oh ini di perumpamaan itu dikatakan bahwa firman itu bisa diambil si jahat. Amin, saudara. Waktu dikatakan waktu penabur itu menaburkan di pinggir jalan, benih di pinggir jalan, itu diambil si jahat. Jadi tidak ya sudah diambil, kita tidak bisa memiliki. Dan juga di tanah yang berbatu-batu, yaitu ada orang yang terima firman Tuhan, dikatakan begitu gembira, oh puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa, tapi nggak dilakukan, tidak dipelihara, tidak dipegang, tidak dilakukan, sehingga firman itu tidak berakar. Jadi di perumpamaan itu bahwa penindasan dan penganiayaan datang oleh firman itu, karena ada waktu firman Tuhan yang telah kita terima itu diuji. Jadi saudara, kadang-kadang kan saudara setia ke gereja, saudara melakukan firman Tuhan, tahu ada sesuatu terjadi, ada ujian yang datang dalam hidup saudara. Mungkin ada suara-suara yang datang, lah kamu kan setia begitu, lihat keadaan kamu, lihat apa yang jadi sama kamu. Hanya yang tidak berakar langsung lemah, langsung mundur dan tinggalkan Tuhan. Tetapi saudara, firman Tuhan di perumpamaan sini dikatakan bahwa kita biar firman itu berakar dalam hidup kita. Dan juga saudara, ada yang jatuh di semak duri, lalu kekhawatiran, di sini dikatakan kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Saudara sudah ngerti ya? Kekuatan dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman Tuhan itu sehingga tidak berbuah. Jadi saudara, ada yang menerima firman Tuhan tetapi dengan kekhawatiran, tipu daya kekayaan, hal-hal yang diinginkan yang tentunya bukan dari Tuhan, itu menghimpit dan bagaikan itu hidupnya bagaikan firman Tuhan datang, dikatakan seperti ada semak duri. Saudara, kalau ada di semak duri sakit kan saudara. Jadi saudara anak Tuhan tapi suffering, saudara. Karena firman itu tidak bertumbuh, tidak berbuah. Tetapi tanah yang baik, kita semua punya tanah yang baik, amin. Tanah yang baik, firman itu ditaburkan, dia berakar, dia bertumbuh, berbuah. Bahkan cuma hanya berbuah, Tuhan Yesus katakan bukan hanya berbuah begitu saja, tetapi 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi saudara, berlipat-lipat saudara buahnya. Dan itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita cuma dengar firman Tuhan tapi tidak berbuah, saudara. Tapi Tuhan rindukan untuk melihat buah. Saudara ingat pohon yang Tuhan pergi, Tuhan bilang mana nih buah? Nggak ada buah dan Tuhan kutuk. Dan ada juga ayat yang berkata kapak sudah tersedia di bawah pohon, yang tidak berbuah akan dipotong. Saudara kalau dengar kan kayaknya aduh sadis banget. Maksudnya kayaknya keras banget. Tetapi saudara, karena apa? Kadang-kadang firman Tuhan itu datang bagi kita, kadang-kadang kita bisa sakit. Karena saudara pernah ingat Bapak Gembala bahwa firman Tuhan kita seperti pokok anggur. Ada waktu kita dikerat, kita dibersihkan, saudara. Benalu-benalu yang mau melekat itu dibersihkan. Mungkin kalau pokok anggur itu bilang aduh sakit. Nah begitulah seperti kita. Ada waktunya firman Tuhan datang, kita rasa sakit. Tapi berarti apa saudara? Berarti Tuhan cinta kita. Tuhan mau kita lebih bertumbuh dalam firman-Nya. Puji Tuhan saudara. Karena saudara ada, kalau saudara baca di Amsal 8 ayat 11 sampai 12, kadang kala orang berpikir gak usah ke gereja, nanti minggu depan, oh minggu depannya lagi, kan waktu masih panjang, kesempatan masih banyak. Kadang kala orang menganggap remeh untuk datang
ada pujian, ada firman, kan saudara, ada kesaksian yang menguatkan, terutama ada firman, saudara. Jadi kalau saudara tidak cinta untuk beribadah, berarti sama juga dengan saudara tidak cinta akan firman Tuhan. Saudara tidak haus untuk mencari firman Tuhan itu, saudara. Karena saudara lihat kadang-kala kalau bahasa Inggrisnya orang bilang, oh you take it for granted, gitu kan. Kadang kalau kita take it for granted, oh minggu depan kan bisa dengar lagi, oh bisa beribadah minggu depan aja, gitu. Kita nomor 2 kan untuk hal beribadah. Tetapi kalau saudara baca di Amos 8 ayat 11 sampai 12, Amos 8 ayat 11 sampai 12, firman Tuhan katakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajahi dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Saudara, ada waktu saudara mencari firman Tuhan, tidak ada. Jangan sampai kita terlambat, tetapi saatnya, waktu yang ada kita mau pakai, kita mau ambil firman Tuhan banyak-banyak taruh dalam hidup kita, sehingga kalaupun ada satu waktu firman Tuhan itu tidak ada lagi, saudara sudah penuh dengan firman Tuhan. Amin. Saudara sudah luar biasa, karena di Maleaki dikatakan dosa bertambah-tambah sehingga Tuhan stop berbicara selama hampir 500 tahun. Tuhan tidak berbicara kepada umat Tuhan, dan karena akhirnya Tuhan tidak tahan, karena kasih Bapa Dia kirim anaknya yang tunggal, kita masuk di perjanjian baru, saudara. Tetapi ada waktu Tuhan tidak berbicara kepada umat Tuhan hampir 500 tahun. Nah, firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan itu bagaikan pelita terang dalam kehidupan kita. Bayangkan hampir 500 tahun mereka hidup dalam kegelapan, tidak ada firman, tidak ada sukacita. Kalau ada dalam gelap, berarti kita tidak bisa menikmati apapun dalam kehidupan kita. Saudara, jangankan saudara yang waktu masa pandemik saja, siapa saya sekarang 50 tahun ya, nggak pernah kepikir, kan saudara juga yang lebih dari umur tua dari saya, nggak pernah kita alami bahwa satu waktu kita tidak bisa ke gereja. Benar kan saudara, kita nggak pernah di pikiran kita, oh satu waktu kita nggak bisa ke gereja. Tapi ada yang bantuin saya. Tapi saudara, kita nggak pernah terpikir bahwa satu waktu kita nggak bisa datang ke gereja. Ada waktu-waktu itu kita memang tidak bisa ke gereja, saudara. Jadi saudara, dunia bukan semakin hari semakin baik. Firman Tuhan katakan dunia semakin hari semakin sulit, saudara. Jadi kita jangan jadi, maksudnya seperti firman Tuhan hari Minggu, kita mesti bangkit. Jangan jadi anak Tuhan yang setengah-setengah, saudara. Kan suam-suam kuku. Kalau suam-suam kuku, firman Tuhan katakan Tuhan aja pusing, saudara. Tuhan aja sudah pusing, kasih muntah kata suam-suam kuku. Jadi saudara, Tuhan tuh mending panas atau dingin, tapi jangan dingin lah. Kita semua mau panas buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa seperti Raja Daud, saudara lihat kehidupan Raja Daud, begitu banyak peperangan yang dia lewati, begitu banyak ujian. Tetapi saudara, nanti kita lihat di akhir, kata-kata terakhirnya dia bisa berkata firman Tuhan itu ada di lidahnya. Dan saudara, kita baca kalau di Mazmur, kita baca di Mazmur Daud, betapa Daud begitu mencintai dan menghargakan firman Tuhan dalam hidupnya. Saudara, dia begitu mengasihi, dia begitu mencintai dan menghargakan firman Tuhan. Saya catat di sini di Mazmur 119 ayat 72. Dikatakan, Taurat yang kusampaikan atau firman Tuhan yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Dan juga di Mazmur 119 banyak menceritakan tentang firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Kita lihat di sini Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Jadi saudara, Mazmur berkata bahwa dia cinta itu firman Tuhan,
Dia hargakan itu firman Tuhan lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua, lebih dari ribuan keping emas. Firman Tuhan itu adalah harta yang terbesar dalam kehidupan kita. Sebab itu Paulus berkata kepada Timotius, pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan Roh Kudus dalam kehidupanmu, yaitu firman Tuhan. Roh Kudus taruh dalam kehidupan kita. Pelihara, kita hargakan firman Tuhan. Saudara, mengapa saudara kita harus cinta, perhatikan, hargakan itu firman Tuhan? Kadang-kala orang pikir, oh dengan firman Tuhan, oh saya cinta Tuhan kok, saya mengasihi Tuhan gitu. Tapi dia tidak mengasihi firman Tuhan, saudara. Kan aneh kan, saudara? Oh saya cinta Tuhan, dia cinta Tuhan. Tapi apa yang dia buat bertolak belakang dengan apa yang firman Tuhan katakan kita buat gitu. Padahal kalau saudara baca di Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman, kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara kan, mengapa kita harus hargakan, kita harus cinta, kita harus pelihara? Karena dikatakan sini bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri. Jadi sama saudara, sama kan? Firman Tuhan, firman itu adalah Allah. Jadi saudara, kalau saudara cinta Tuhan, otomatis saudara cinta firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara. Dan saudara, banyak sekali sebenarnya kalau saudara cintakan firman Tuhan, banyak sekali yang firman Tuhan bisa buat dalam hidup kita setiap hari saudara. Sebab itu Tuhan tidak ada bersama dengan kita, Roh Kudus yang tinggal dengan kita, Rohnya tinggal dengan kita. Tetapi seperti Daud berkata, Roh Kudus dan firman itu bekerja sama untuk saat ini saudara. Kita tidak lihat Tuhan Yesus ada di tengah kita dengan mata kita, tetapi yang bekerja saat ini Roh Kudus dan firman Tuhan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita saudara. Dan itu perfect, sempurna saudara. Harta yang sempurna yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, Roh Kudus dan firman Tuhan. Kita semua, Roh Kudus telah hadir dalam hidup kita. Dan Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa firman-Nya. Sebab itu kita mesti lakukan, kita exercise firman Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja dengan kita saudara. Dan itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita saudara. Dan Tuhan tahu kita masih tinggal dalam dunia ini, banyak tantangan, banyak hal yang akan kita akan alami. Tetapi saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan mengerjakan banyak hal yang di luar daripada kemampuan kita. Saudara sudah alami dalam segala banyak kesaksian saudara bagaimana firman dan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, ada banyak hal, tapi ada beberapa hal saja yang saya mau sharing. Saudara, firman Tuhan itu membuat hidup kita indah dan bahagia. Amin. Saudara, manusia siapa? Saudara, semua manusia tidak ada terkecuali. Dia mau percaya Allah yang mana, kalau ditanya dia pasti mau hidup bahagia. Dia mau hidupnya indah, dia mau keluarganya indah. Saudara, tetapi di sini firman Tuhan berkata, Lukas 11 ayat 28, ini Tuhan Yesus yang berkata sendiri. Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Jadi saudara, kalau kita mendengar dan memelihara firman Tuhan, kita bahagia. Amin. Bahagia saudara. Dan satu ayat lagi saudara, maaf banyak ayat, Yesaya 48 ayat 18. Ini ayat, salah satu ayat kesukaan saya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Saudara, di sini katakan kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka damai sejahtera, kebahagiaan kita seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara lihat kan gelombang laut, baru belum habis gelombangnya datang lagi. So, keep coming, saudara, nggak pernah berhenti. Dan dikatakan kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kebahagiaan kita tidak akan pernah berhenti, saudara. Saudara, orang pergi, orang mau mencari kebahagiaan, orang suka keindahan, saudara. Sebab itu kan tempat-tempat yang indah, saudara nggak mungkin beli tiket mahal-mahal mau pergi ke tempat sampah, nggak mungkin kan, saudara. Oh, mau lihat di sana tempat sampahnya gede, saya mau pergi beli tiket lihat tempat sampah, enggak kan, saudara. Pasti mau pergi, tempatnya indah, lihat di Facebook, aduh dia pergi tempatnya bagus, kepengen setelah saya juga bisa ke sana, bagus tempatnya, saudara. Sebab itu kan coba lihat Maui, pulau yang kecil tetapi mahal sekali mau ke sana juga, biaya untuk ke sana mahal dan segalanya mahal. Tapi orang mau spend money aja karena mau menikmati keindahan. Lewat lihat keindahan banyak, apalagi orang dunia, mereka pikir oh lihat indah, oh bahagia, senang lihat indah-indah, saudara. Tapi saudara bisa lihat kan dalam semalam ya, atau sehari semalam, semua bisa hilang. Saudara coba lihat, semua bisa hilang cuma dalam seketika. Siapa mau pikir, saudara, bisa hilang begitu saja. Itu keindahan yang mungkin orang sana biasanya tidak tahu, tapi tentunya kalau saya orang Maui pasti proud juga gitu. Oh, saya tinggal di Maui, saya punya usaha ini. Tetapi saudara, itu keindahan yang dunia ini bisa hilang, saudara. Tetapi keindahan, kebahagiaan, keindahan yang Tuhan beri itu di spirit kita. Itu lewat firman Tuhan di spirit kita, di hati kita. Sehingga saudara, di mana saja kita berada, kita bahagia, amin, saudara. Kita bisa menikmati segala sesuatu. Walaupun Disneyland dibilang the happiest place on earth, tapi coba kalau saudara lagi susah hati, lagi ini, kan nggak jadi happy place. Pasti perginya cemberut terus di sana. Tetapi saudara, keindahan itu Tuhan beri lewat firman-Nya, itu Tuhan taruh di kita punya spirit, di kita punya roh. Karena firman-Nya itu indah, firman Tuhan itu indah dan luar biasa. Sehingga saudara, dimanapun kita berada, kita bisa menikmati. Saya juga mungkin termasuk orang yang suka lihat-lihat tempat-tempat yang baru atau yang indah-indah. Tetapi saudara, kadang-kala di rumah saya bilang sama Bapak Gembala, oh, so 5 hari ini kita tinggal di rumah. Kalau dulu anak-anak masih kecil kan ke sekolah, antar sekolah, pulang, begini. Tapi sekarang kadang-kala kalau di freezer penuh makanan, ada ini, bisa 5 hari enggak, ke supermarket aja enggak. Jadi saya bercanda sama suami saya, 5 hari ini tinggal rumah ini. Tapi bukan berarti saya komplain. Ya senang aja gitu, kadang suami saya langsung, ayo jalan, mau kemana? Enggak mau. Jadi saudara, keindahan, kebahagiaan itu bukan karena, kalau dari Tuhan, bukan karena keadaan di luar, tetapi di kita punya hati, amin. Sebab itu perhatikan, cintakan firman Tuhan. Firman Tuhan juga akan membuat karakter kita semakin hari semakin indah. Seperti Tuhan Yesus kan, saudara, Tuhan punya karakter yang indah, yang beautiful, yang luar biasa. Tuhan baik, Tuhan lemah lembut, tapi ingat Tuhan juga firm, Tuhan juga keras buat hal-hal yang tidak baik. Saudara ingat Tuhan ngamuk di bait Allah, kasih lempar semua orang-orang yang berjual-jualan di bait Tuhan, saudara. Ya, bukan maksudnya jualan kue di gereja, nggak apa-apa, saudara. Maksudnya ini tukar menukar di depan bait Allah, saudara, hal-hal yang duniawi. Tapi saudara, kita lihat bahwa luar biasa kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan membuat hidup kita indah, saudara. Kebahagiaan yang dari dunia itu hanya sementara, dan sekarang di hari-hari ini, saudara, walaupun semua seperti serba canggih, mau entertainment, mau apa saja saudara bisa di handphone semua lihat, tetapi sekarang ini semakin banyak
terganggu, dan semakin banyak orang yang sad gitu, maksudnya mereka kayaknya seperti walaupun mereka tinggal di rumah bagus, sepertinya segala sesuatu ada, tapi mereka tidak bahagia. Karena kebahagiaan yang sejati itu hanya dalam Tuhan. Dan iblis memang itu pekerjaan iblis, maunya iblis untuk kita tidak bahagia, untuk kita sad, kita grief, kita marah-marah, saudara, kita kita depresi, saudara. Tetapi ada satu ayat, saudara, yang indah, 1 Korintus 10 ayat 12, ayat 13, ayat berapa ini? Ayat 13. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. No temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. Saudara, di sini katakan temptation. Jadi temptation kan di pikiran kita, temptation to sin. Jadi maksudnya pencobaan yang membawa kita kepada dosa. Tetapi bahasa aslinya temptation juga ini artinya trials, itu testing, ujian. Seperti saudara kalau saudara misalnya kalau trial itu seperti saudara terima report dokter yang tidak baik, saudara mungkin pekerjaan lagi lagi mau ada pengurangan pegawai atau mau usaha bisnis saudara lagi ada mungkin masalah atau menurun, anak-anak saudara dengar, wah anak-anak lagi buat begini, saudara, itu trials dalam hidup kita. Itu bagaikan kita punya ujian dalam hidup kita, saudara. Jadi is the trial in your life, trials di kita punya faith, saudara. Tapi firman Tuhan begitu indah, dikatakan di sini ketika kita hadapi hal itu tidak akan overtaken kita. Because apa? Dikatakan because God is faithful. Jadi saudara, tidak ada alasan untuk ketika tantangan, trials datang ataupun temptation yang datang baru kita jadi orang yang depresi, yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Kan orang depresi itu banyak yang endnya mereka mengakhiri hidup mereka karena mereka merasa sampai di sini aja gitu, tidak ada lagi jalan keluar, saudara. Mereka terkurung dengan hal itu. Tetapi kita sungguh indah kehidupan kita kalau kita mau pelihara firman Tuhan. Di sini dikatakan God is faithful. Jadi it's not about us. Kita punya God yang faithful, saudara. Because of Him, Dia faithful dalam kehidupan kita. Dan di ayat selanjutnya dikatakan who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape. Saudara, saudara, walaupun kita ada dalam trials, kita lagi ada hal-hal yang mungkin mengganggu kehidupan kita, tapi firman Tuhan katakan Tuhan sudah siapkan the way of escape, atau the way out. Saudara, bukan a way out, saudara. Jadi bukan ini the way out, the way of escape. Jadi satu jalan, bukan banyak jalan. Kadang-kadang kan way, jalan yang mana gitu, tapi the way of escape, the way out. Dan saudara ingat ayat yang berkata, I am the way, the truth, and the life. Saudara, kita luar biasa. Apapun yang kita hadapi, saudara, apapun yang kita hadapi, sudah ada jalan untuk kita bisa keluar, untuk bisa. Suatu firman Tuhan, kita lebih daripada pemenang, karena tidak ada yang bisa mengurung kehidupan kita, saudara. Tuhan telah siapkan, because God is faithful. Tuhan, saudara, luar biasa kehidupan kita, saudara.
Sebab itu saudara, di tengah keadaan apapun kita tetap bahagia, kita tetap bisa smile saudara, kita tetap bisa, malah kita bisa ketawain itu iblis saudara. Ada banyak orang yang terima report dokter, oh begini-begini, mukanya udah cemberut, terus udah gak bisa smile, kayaknya ini dunia udah runtuh saudara. Tapi saudara, kita sudah alami, kita tahu ini report dokter just temporary, amen. Dengan iman ini bisa berubah saudara. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, tidak ada yang bilang kita mau jadi depresi atau kita mau jadi sad all the time, saudara, susah all the time. Karena saudara sekarang sangat menyedihkan. Saudara ingat yang saudara di doa barusan ini, Denny Putri pulang cepat. Mereka udah kasih tahu duluan saya mereka mau pulang cepat karena teman baik dari Putri meninggal saudara, mau funeral, mau penguburan. Dan temannya ini cantik, saudara, cantik, ada kerja bagus, tapi beberapa waktu ini dia depresi dan cuman katanya kena panic attack dan langsung jadi otaknya sudah gak berfungsi semua dan dia meninggal. Masih sangat muda. Kalau melihat, oh your future is bright. Sebenarnya kalau kita secara luar melihat, saudara, dia ada di Amerika, dia ada sekolah, anaknya juga kerja bagus. Tapi coba lihat, kalau kita tidak kenal itu firman Tuhan, kita tidak di dalam Tuhan, harta itu, kemampuan kita secara luar ini tidak sanggup untuk membuat untuk kita bisa keluar dari tantangan dan percobaan saudara, dan hal-hal yang ditaruh oleh kuasa kegelapan. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan itu kita jadikan harta yang terindah dalam hidup kita. Kita mau pelihara saudara, dan kita Bapak Ibu mengkarnya, kita jadi Bapak Ibu yang suka smile, suka ketawa, amin saudara. Sebab kita nggak akan bertambah tua, bertambah muda kalau kita banyak ketawa. Kalau kita happy saudara. Sebab kalau orang marah-marah terus lebih cepat tua, benar nggak saudara? Sebenarnya obat awet muda itu bukan skincare, tapi kalau saudara, sebab firman Tuhan katakan a merry heart like a medicine, hati yang gembira seperti Ibu Mada sudah nyanyi, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Itu saudara, kita luar biasa saudara. Ada saya bersyukur suami saya tuh suka ketawa-ketawa sendiri, tapi bukan begini saudara. Karena kalau saudara lihat di YouTube-nya, selain khotbah pasti historinya selain khotbah ya video yang lucu-lucu. Kadang saya ikut ketawa karena ketawanya dia saudara, bukan karena saya nonton, karena dia udah gini-gini di tempat tidur atau gini, saya jadi ikut ketawa. Tapi saudara, itu hati yang gembira adalah obat saudara. Jadi jangan marah-marah, jangan ada orang yang kayaknya marah dicari-cari. Habis marah yang ini, cari lagi marah yang mana ya? Oh, marah ke sana. Oke, habis dia selesai, ganti lagi. Capek saudara. Tapi find a reason to be happy, to ketawa saudara, ketawa. Kayak saya tadi bangun pagi timbangan, turun timbangan. Karena memang karena kemarin timbangan naik-naik terus, sekarang jadi udah mulai turun. Kan ketawa, pagi-pagi udah ketawa saudara. So, karena kita punya Tuhan yang luar biasa saudara. Kenapa kita jadi anak Tuhan murung all the time? Kan jadi tanda tanya. Firman Tuhan itu memberi sukacita dalam kehidupan kita. Lanjut lagi saudara, firman Tuhan membuat kepuasan dalam hidup kita, amin. Satu ayat berkata di Mazmur 17 ayat 15, Daud berkata, ini Raja Daud, tadi ayat pokok kita perkataan Daud sebelum dia meninggal. Sini Daud berkata, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan
puas dengan rupamu. Amin. Jadi dalam kebenaran Daud pandang wajah Tuhan. Lewat firman-Nya Daud lihat Tuhan, wajahnya Tuhan. Dan waktu bangun pagi dia menjadi puas. Saudara bangun pagi puas nggak? Puas kan? Saudara bangun pagi, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidur enak, nggak tidur enak pun terima kasih Tuhan, bisa bangun. Mau enjoy hari ini bersama dengan Tuhan. Kita puas. Karena ada banyak orang yang tidak pernah puas. Benar nggak saudara? Perempuan Samaria, dia tidak pernah puas. Dia baru Tuhan katakan, minum air ini. Kalau kamu minum ini air yang aku berikan, maka kamu tidak akan haus lagi. Haus kan bagaikan kita tidak pernah puas. Kamu tidak akan haus lagi. Dan benar saudara, setelah dia minum air yang Tuhan berikan, dia tidak haus lagi. Karena Tuhan bilang, mana suamimu? Oh, suami saya ini sudah keberapa gitu kan. Tapi saudara, setelah dia minum air itu, dia puas saudara. Saudara tidak masalah, saudara punya hidup yang lama, doesn't matter. Buat Tuhan itu nggak masalah saudara. Karena dia sudah suami keberapa ya perempuan Samaria itu. Tapi keenam apa kok? Kelima ya. Tapi Tuhan tidak lihat hal itu. Tuhan bilang minum ini air, minum, makan ini firman Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Saudara tahu perempuan Samaria kembali ke kota Samaria dan dia menangkan satu sama lain. Dia jadi saksinya Tuhan. Tuhan tidak pandang kita punya masa lalu, saudara. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana kita mau terima itu firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan sanggup merubah hidup yang tidak baik menjadi indah. Amin, saudara. Jadi saudara, kalau kita punya firman Tuhan, hidup kita pasti puas. Kita tidak akan cari sana, cari sini. Dan saudara kan alami dulu belum kenal Tuhan, kayaknya semua udah bikin ini bukan itu, nggak puas-puas aja gitu. It's never enough. Ada lagu never apa itu? Enggak. Tapi Tuhan. Dan berikutnya firman Tuhan membuat kasih kita bertambah. Amin. Karena dikatakan kan firman adalah Allah sendiri. Dan firman Tuhan katakan God is love. So it's just like firman, Allah dan love itu satu kan saudara. Jadi kalau saudara terima firman Tuhan dalam hidup saudara, Tuhan saudara pelihara, maka kasih saudara akan lebih bertambah dalam hidup saudara. Kasih Tuhan itu akan lebih bertambah dalam hidup saudara. Karena Tuhan cinta jiwa, Tuhan kasihi kita. Kita masih berdosa, Tuhan sudah mati buat kita. Coba lihat betapa kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Saudara Raja Daud, saudara sudah tahu sekali ayat ini. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Raja Daud, saudara, waktu dia ada di gua Adulam, waktu Saul kejar-kejar dia, firman Tuhan kata, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar hutang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara lihat kasihnya Daud. Saudara, dia lagi dikejar-kejar Saul, lari. Ya, sebagian saudara-saudaranya datang. Tetapi ada juga orang-orang yang datang berkumpul dengan Daud, orang-orang yang dikejar-kejar hutang, orang-orang yang lagi sakit hati, orang-orang yang bermasalah, saudara. Datanglah ke Daud, Daud terima semuanya kan? Karena apa? Kasihnya Daud. Dikatakan, Daud katakan bahwa firman Tuhan ada di lidahku. Daud percaya bagaimanapun keadaan orang-orang ini datang, firman Tuhan bisa merubah kehidupan mereka. Saudara, itu kasih yang muncul dari kehidupan Daud, saudara. Itu kasih yang muncul dari kehidupan Daud. Sebab itu saya rindu kita menjadi satu gereja yang terbuka buat siapa saja. Kita tidak mau judge orang yang datang baru kita bilang, dia kan begini. Doesn't matter, saudara.
Tetapi kalau mereka bisa kasih waktu datang dalam rumah Tuhan, apapun latar belakang mereka, kita percaya kalau mereka datang dalam rumah Tuhan, firman Tuhan, hadirat Tuhan bisa merubah apapun kehidupan mereka. Tapi kita yang sudah lebih dewasa dalam Tuhan, mari kita mau sambut seperti Daud, sambut apapun keadaan mereka. Saudara jangan bilang, wah dia kan ini, dia kan itu. Saudara, kadang-kadang orang mau cerita ke saya, oh dia belum tahu bu, ini dia begini. Saya bilang, it's not my business. Baru saya bilang, yang saya mau lihat, dia datang dan dengar firman Tuhan. Itu saja saudara, yang saya rindukan. Dia datang, terima firman Tuhan, dan setia karena firman Tuhan yang sanggup merubah hidupnya. Jadi saudara, biar kita jadi satu gereja yang penuh kasih, saudara. Amen. Kita mau saudara yang sudah lebih lama dalam Tuhan, mari saudara, karena jangan orang baru datang kita lihatin dari atas ke kepala. Nggak ada ya, tapi ada komplain loh saya dengar. Tapi nggak yang baru sudah. Tapi saudara, mari sambut saudara. Jangan sampai di sorga Tuhan tanya berapa jiwa kamu bawa ke saya. Lupa nggak ada. Berapa jiwa yang kamu kasih keluar dari gereja? 1, 2. Nah ya saudara, tapi kita mau berlomba-lomba. Saudara, kalau saudara kasih itu bertambah-tambah dalam hidup kita, maka saudara kita juga punya kerinduan untuk orang lain bisa alami hal yang kita alami, saudara. Sebab itu Tuhan bilang kan pergi, preach the gospel, saudara. Karena Tuhan rindu orang yang di luar sana juga bisa mengalami apa yang rasul-rasul dan murid-murid sudah alami, yaitu menerima keselamatan, menerima firman Tuhan. Nah kita yang sudah ada dalam gereja, mungkin kita tidak bisa keluar sana untuk mencari, tetapi mereka yang datang, mari saudara. Kalau orang ada bilang keroyok aja saudara, doain saudara. Tiap orang baru datang, dalam nama Yesus kamu terima pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sebab ada yang sudah datang ke gereja, tetapi saya dengar dia katakan dia belum sure this is the real God. Ini Tuhan yang saya mau sembah. Dia belum pasti saudara. Tapi saudara, kita berdoa biar setiap mereka yang datang dalam rumah Tuhan bukan buat supaya mengkarno besar atau apa. No, kita mau jadi berkat. Karena Tuhan punya misi datang ke dalam dunia apa? Selamatkan jiwa-jiwa yang berdosa. Saudara, kita pun harus memiliki hal yang sama. Kerinduan kita untuk melihat orang berdosa bertobat dan terima Tuhan. Itu yang jadi kerinduan kita, bukan supaya namanya kita diinin. No, saudara. Tapi kita mau mengasihi jiwa-jiwa sebagaimana Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, ada waktu saya duduk di belakang, saya sampai nangis. Kayaknya waktu berdoa itu saya bilang, Tuhan, maksudnya kadang-kadang saya tahu persis ya, saudara, bukan tahu persis ya, tahu lah keadaan satu-satu, gini, baik dengar ataupun ada yang ini. Tapi saya sampai nangis sama Tuhan. Saya di sini bukan mau judge orang atau mau dia begini, tetapi Tuhan cinta setiap orang, Tuhan cinta setiap jiwa, dan Tuhan bekerja dalam setiap pribadi yang datang. Sehingga kita sudah senangkan kalau orang datang hidupnya hancur dan hidupnya diubahkan. Saudara kan bersuka cita juga, saudara senang, saudara lihat bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Saudara. Jadi saudara, firman Tuhan itu karena God is love, firman Tuhan itu, firman adalah God sendiri. Lebih banyak kita terima firman Tuhan, pelihara firman Tuhan, maka kasih kita akan makin bertambah. Kalau orang lain kita kasih, apalagi diri kita dan keluarga kita, amin. Saudara, pasti kasih itu berlimpah-limpah. Dan kasih itu punya power yang luar biasa, merubah kehidupan siapapun, saudara. Jadi itu hal yang luar biasa. Masih sedikit lagi. Dan firman Tuhan itu dikatakan di sini bahwa firman Tuhan
membuat kita kuat, membuat kita mighty. Amin. Saudara, dari orang-orang yang berkumpul kepada Daud ini ada satu perikop sesudah itu dikatakan David mighty man. Nah, dari 400-an ada 37 yang namanya dicatat bahwa mereka orang-orang kuatnya David. Saudara, dari antara orang-orang ini, saudara. Jadi saudara lihat bahwa firman Tuhan dan mereka ikut David. Di Alkitab tidak dikatakan hal yang lain, tapi dikatakan David mighty man. David mighty man. Jadi saudara, karena mereka ikut David, mereka ikut Daud. Saudara baca di ayat pokok kita, Daud berkata bahwa Roh Tuhan berbicara dalam hidupnya, dan dia katakan firman Tuhan ada di lidahnya. Jadi apa yang orang-orang ini dengar selalu dari David, dari Daud, firman Tuhan kan, dan itu membuat mereka kuat. Mereka mighty dalam peperangan. Saudara, kalau dibaca di Perjanjian Lama kan, umat Tuhan berperang secara lahiriah, saudara. Tetapi itu gambaran juga peperangan rohani bagi kita. Saudara, firman Tuhan itu membuat kita kuat menghadapi setiap serangan dari kuasa kegelapan, menghadapi tantangan hidup kita, menghadapi apapun trial, temptation, apapun yang mau coba datang dalam hidup kita. Firman Tuhan itu membuat kita kuat. Saudara, ayat berkata, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Berbahagia orang diam di rumahmu. Di rumah Tuhan ada apa? Ada firman Tuhan yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Kekuatan kita dalam firman Tuhan, yang berhasrat mengadakan siaran. Apabila melintasi lembah, bahkan mereka membuatnya menjadi lembah yang bermata air, dan bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi saudara, firman Tuhan itu membuat kita semakin hari semakin kuat. Saudara, kalau orang dunia kan semakin tua semakin lemah, gitu kan? Tapi kita lain, saudara. Amin. Tuhan katakan semakin hari semakin kuat, saudara. Bukan hanya secara fisikal kita kuat, tetapi dalam spirit kita semakin hari kita semakin kuat, saudara. Karena ada ayat berkata, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Jadi saudara, suara Tuhan penuh kekuatan, saudara. Dan kita yang memperhatikan dan melihara firman Tuhan, kita akan semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, saudara. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tidak loyo, kita tidak kita tidak lemah. Tantangan bisa datang, tapi kita terus semangat. Kekuatan kita ada dalam Tuhan, dan firman Tuhan jadi jaminan kita lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa pegang, tadi kan kita sudah baca, pegang apa yang ada padamu, saudara. Pegang, itu yang firman Tuhan jadi kekuatan dalam hidup kita. Kalau orang Manado, atau kalau istilah seluruh Indonesia, orang Manado biasanya bilang, oh dia ada pegangan, gitu kan? Berarti ada kekuatan yang lain, dia ada pegangan. Kita juga ada pegangan, benar kan saudara? Dan pegangan kita lebih, firman Tuhan katakan pegang. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, pegang apa yang telah kamu dengar, saudara. Pegang. So itu perhatikan firman Tuhan. Saudara, kita lihat kalau kita perhatikan firman Tuhan, kita ada ibadah Kamis, Sabtu, Minggu, perhatikan saudara itu firman Tuhan. Dan kita lihat di sini bahwa saudara, satu hal saya mau tambahkan bahwa kadangkala kita seperti di ayat-ayat sini, Rasul Paulus bilang kepada Timotius, pegang apa yang kamu dengar daripadaku. Dan saudara lihat David
orang-orangnya dikatakan David's mighty man, saudara. Jadi mereka dengar firman Tuhan dari David, saudara. Nah, mari saudara, saya ajak kita yang di Mount Carmel, mari perhatikan saudara. Kalau gembala saudara bawa firman Tuhan, perhatikan saudara. Karena itu akan membuat saudara kuat, itu akan membuat saudara berhasil, saudara. Karena ada domba-domba kan, ada gembala gitu. Kan Tuhan bilang sama Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Tuhan punya domba, tapi Tuhan percayakan Simon Petrus untuk gembalakan, kan? Jadi domba-domba ada dalam penggembalaan Simon Petrus. Nah sekarang Tuhan percayakan gembala-gembala yang Tuhan angkat, Tuhan percayakan untuk menggembalakan domba-domba. Tapi banyak kali kita domba-domba, kita ada di kandang sini, kita mau makan di kandang sana, saudara. Benar nggak saudara? Kan dombanya jadi kelaparan. Masa domba lari-lari masuk kandang orang mau pergi makan ke sana, yang di sini dia nggak mau makan, maunya makan di sana. Dan juga kadang-kala domba nggak mau dengar sini, mau dengar gembala di sana. Nah, gembala di sana nggak kenal dia juga, ini domba siapa ya? Teriak-teriak dari kandang orang gitu kan? Karena masing-masing kan dunia besar. Tuhan percayakan setiap gembala untuk beri makan dombanya. Saudara, sebab itu kadang-kadang saudara, message di tempat kita beda dengan message di tempat gereja yang lain. Bukan berarti kita lebih atau mereka kurang, tetapi Tuhan memberi revelation buat gembala yang memang sungguh-sungguh percaya akan panggilannya. Tuhan beri revelation lewat fellowship gembala dengan yang menugaskan, dengan Tuhan sendiri. Maka makanan itu Tuhan berikan lewat gembala, saudara, untuk beri makan domba-dombanya. Amin, saudara. Jadi saudara, bukan saya mengangkat-angkat karena Bapak Gembala suami saya, tapi saya pun memperhatikan. Kadang saya dengar-dengar lagi, bukan karena ini suami saya, saudara. Tapi saudara, itu firman Tuhan. Perhatikan saudara, karena Tuhan beri makan domba-domba lewat gembala, saudara. Jadi perhatikan. Kadang-kala saudara dengar gembala khotbah, saudara nggak percayanya yang di sana lah. Saudara, gimana kita mau bertumbuh? Tetapi coba lihat Timotius yang masih muda, dia dengar apa yang Paulus katakan. Coba lihat orang-orangnya David yang semua orang yang bermasalah, mereka dengar perkataan David. Karena yang keluar adalah firman Tuhan. Mereka jadi mighty, saudara. Mereka jadi luar biasa. Puji Tuhan, saudara. Jadi kita lihat bahwa luar biasa Tuhan itu dalam hidup kita. Dan yang terakhir sekali ini, masih kayaknya saya siapinnya kepanjangan. Tapi satu hal yang indah kita Bapak Ibu, satu hal yang indah kita perhatikan firman Tuhan. Kadang-kala orang tua kita mau prepare anak kita, supaya siapin begini buat masa depan anak kita. Itu kewajiban kita dan itu normal. Tetapi yang terutama, saudara lihat di sini bahwa firman Tuhan itu menjadi jaminan buat anak cucu kita. Amin. Saudara, Tuhan berkata bahwa dalam firman Tuhan, Tuhan katakan berkat buat anak cucu. Tuhan katakan bahwa di ayat Tuhan kata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Di Mazmur 112 ayat 1 dan 2, yang sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin, saudara. Anak cucu perkasa di bumi, mereka yang memperhatikan firman Tuhan, dan angkatan orang benar akan diberkati. Dan kalau saudara lihat akhir hidup Daud, ini saudara jaminan bagi kita yang cinta firman Tuhan. Saudara, akhir hidup Daud
Dikatakan di sini di ayat selanjutnya di 1 Tawarik ayat pokok kita ada beberapa ayat selanjutnya 1 Tawarik 29 ayat 28 sampai hari tua kita Tuhan jadi jaminan dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan kemudian matilah Daud pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya menggantikan dia. Wow, saudara, dikatakan Daud, dia yang cinta firman Tuhan, yang dengar, listen kepada Holy Spirit, yang mulutnya penuh dengan firman. Dikatakan matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Amin, saudara. Kemarin saya baca ayat ini keras-keras, suami saya bilang, that's me. Amin, puji Tuhan, saudara. Saudara, luar biasa, saudara. Bapak Gembala kemarin ke Seattle cuma semalam aja menghadiri pendeta Broadland, gurunya yang meninggal 93 tahun, yang meninggal karena tua, dan anak-anaknya bersaksi bahwa papa mereka begitu cintakan firman Tuhan. Guru sekolah Alkitab sekian lama, dan sebelum dia meninggal dia sudah pesan sama pendeta Denny Peterson, kalau saya meninggal kamu kuburin saya, kamu pimpin ibadah saya. Dia sudah tahu waktunya, saudara. Dan begitu jadi berkat. Lihat, kalau kita cinta firman Tuhan, akhir hidup kita bukan turun, tapi semakin hari semakin naik, saudara. Dan kalau kita pergi ke penguburan, aduh kasihan, kan gitu kan, banyak kali kasihan. Tapi saudara lihat, orang yang cinta firman Tuhan sampai akhir hidupnya, dia menjadi berkat. Dikatakan penuh kekayaan dan kemuliaan. Tuhan berkati kita bisa memberkati banyak jiwa. Amin. Puji Tuhan, saudara, luar biasa. Dan dikatakan bahwa Tuhan, sudah Daud mati, dikatakan Tuhan buat Salomo luar biasa. Saudara, Tuhan yang buat Salomo luar biasa. Tuhan, dan firman Tuhan katakan Tuhan buat karena Daud. Saudara, tidak sia-siakan kita Bapak Ibu mencari Tuhan dan cinta firman Tuhan. Tuhan bisa buat anak-anak kita luar biasa. Amin, saudara. Dan Tuhan buat karena kita, saudara. Bikin Tuhan ingat, saudara. Tuhan ingat, oh karena Charles saya buat sama Maximus luar biasa. Siapa, saudara? Luar biasa kan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, waktu yang kita berikan, kita datang beribadah, itu tidak pernah sia-sia karena kita menerima firman Tuhan. Dan saudara, kita mencinta firman Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari, walaupun 1 ayat 2 ayat kita renungkan, karena itu bawa banyak berkat dalam kehidupan kita, saudara. Itu hanya beberapa hal saja, masih ada yang saya catat, tapi sudah waktu. Tapi sudah banyak sekali, mencakup seluruh kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan itu luar biasa. Mari saudara, kita percaya firman Tuhan, Roh Kudus tanamkan dalam hidup kita di sore hari ini. Kita jadi Bapak Ibu yang kuat dalam Tuhan, yang penuh kasih. Kita Bapak Ibu yang enjoy hidup kita, karena firman Tuhan itu luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Pujian yang berkata, segala pujian